ajma'in. Diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh di bulan haram seperti bulan Al-Muharram ini, satu dari 4 bulan haram. Maka daripada itu, marilah kita ikhlaskan niat kita karena Allah untuk mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di majelis kita ini, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian hadirin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, semoga kita termasuk di dalam hadis Nabi SAW bagi orang-orang yang berjalan atau berusaha untuk menggapai ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, kata Nabi SAW. Dan semoga juga kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW, yaitu kepada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan agama. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia untuk paham urusan agama ini. Maka ini diantara ikhtiar kita atau usaha kita, yaitu mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami, untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang senantiasa istiqomah dan berjuang di atas sunnah dan petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan dari pembahasan kita fikih Asmaul Husna, dan kita akan masuk kepada nama Allah Jalla wa Ala As-Sittiru, yakni nama Allah As-Sittiru yang maha menutupi. Yang mana nama ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah itu dinukilkan oleh para ulama berdasarkan dari hadis Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Jadi nama Allah As-Sittir yang maha menutupi itu para ulama menetapkannya berdasarkan hadis dari Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah melihat ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi bila izar. Rasul pernah melihat seseorang mandi di tempat terbuka, di tanah lapang, tanpa menggunakan sarung, tanpa, kalau bahasa kita, tidak menggunakan kemban, tidak pakai penutup. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian memuji dan menyanjung Allah dan bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha menutupi. Hadis ini kita juga sampaikan kemarin ketika membahas nama Allah Al-Hayyu, yuhibbus sitra, dan Allah itu maha menutupi, lagi suka menutupi. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, kata Nabi, hendaklah pakai penutup atau ada penutupnya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu pula para ulama kita menyebutkan tentang bagaimana kita ini sebagai manusia itu punya aurat, punya batasan yang tidak boleh dilihat, atau sesuatu yang harus ditutup dari diri kita. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ada batasan-batasan kita yang harus ditutup. Yang mana para ulama sebutkan sebagaimana riwayat
dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu innallaha satirun yuhibbus sitra. Allah itu maha menutupi dan suka menutupi. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan Allah ini suka menutupi atau Allah maha menutupi. Yang mana kata sahabat Abdullah bin Abbas, kanan nasu laisa lahum suturun ala abwabihim wala hijalun fi buyutihim. Dahulu kata Abdullah bin Abbas, kebiasaan orang-orang sebelum kita, yakni dari bangsa Arab, terutama di zaman jahiliyah, itu enggak punya hijab, enggak punya penutup. Ya, mereka enggak punya hijab, mereka enggak punya pembatas, mereka enggak punya penutup untuk menutupi rumah-rumah mereka atau kamar-kamar mereka walaupun sehelai kain, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka karena saking nggak punya penutup, entah pintu rumahnya, kamarnya, jendelanya, akhirnya apa? Tiba-tiba muncul, dikejutkan, entah kedatangan khadimnya, khadamahnya atau membantunya, asistennya, entah kedatangan anaknya, entah kedatangan siapapun itu, muncul tiba-tiba. Sebagaimana maklum dan ma'ruf, kalau sesuatu terbuka, pintu, jendela, ya, terutama bagi para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat yang sudah paham batasan aurat mana yang mereka boleh dilihat sama mahramnya misalnya, mereka akan waspada. Gak mungkin sembarangan buka pintu, buka jendela dan seterusnya. Nah, dahulu kata Abdullah bin Abbas, orang-orang itu tidak biasa punya penutup. Ya, makanya akhirnya turun perintah Allah untuk meminta izin di 3 waktu sebagaimana yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Perlu minta izin, perlu ada adabnya dan ada aturannya. Nah, hadirin ya, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Itu pembukaan dari penjelasan nama Allah As-Sittir, yang maha menutupi. Sekarang kita masuk kepada penjelasan apa itu As-Sittir, Allah yang maha menutupi. As-Sittir kata para ulama, as-satirul ladzi yasturu ala ibadihi katsiran. As-Sittir itu artinya adalah Allah yang maha menutupi hamba-hambanya. Allah yang maha menutupi hamba-hambanya dari penutupan yang sangat banyak, wala yafdahuhum fil masyahid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuka atau membongkar keburukan-keburukan sang hamba tersebut di hadapan manusia atau hamba-hamba yang lain. Jadi ini makna awal dari nama Allah As-Sittir, bahwasanya Allah adalah yang maha menutupi keburukan-keburukan hambanya. Dan Allah tak bongkar keburukan-keburukan tersebut di halayak manusia, di halayak orang ramai. Sebagaimana kita sekarang hadirin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita ini hamba-hamba Allah yang mendapatkan bagian dari nama Allah As-Sittir, Allah yang maha menutupi keburukan-keburukan kita. Kalau keburukan kita masing-masing ini ditampakkan, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak bakal di sini. Kita pasti akan malu dan kita mungkin hanya diam di rumah. Kita tidak mau ke masjid, kita nggak mau berjamaah, apalagi duduk belajar agama. Entah itu saya pribadi dengan segala keburukan saya, dan hadirin dan jamaah sekalian. Kita kalau tahu keburukan kita kebongkar, apalagi orang itu tahu tentang keburukan kita, kita bakalan sungkan untuk hadir, untuk ketemu. Nah, makanya Allah As-Sittir yang maha menutupi, Allah tutupi keburukan-keburukan kita dan Allah tidak bongkar di hadapan manusia-manusia yang lain. Ini makna pertamanya dari nama Allah As-Sittir, Allah yang maha menutupi keburukan-keburukan kita dan Allah tak bongkar keburukan-keburukan tersebut dari di halayak terhadap orang-orang lain. Karena sekiranya keburukan kita jamaah rahimakumullah kalau dibongkar oleh Allah, kalau Allah nggak punya nama As-Sittir yang maha menutupi, sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin, seorang ulama di generasi tabi'in, sekiranya
Kalau orang tahu betapa buruknya saya, banyaknya dosa-dosa saya, satu pun tidak ada yang mau duduk sama saya. Satu pun tak mau ada yang duduk sama saya. Ngobrol, nyapa pun tidak. Kan begitu kan jamaah rahimakumullah. Hukum sosial di masyarakat gitu. Kalau kita tahu nih orang buruk, nih orang jelek, banyak keburukannya, orang negur pun tidak mau. Ucapkan salam mungkin nggak dijawab. Padahal tidak ada hukumnya dalam agama kita, orang seburuk-buruknya dia, selama dia muslim, dia mengucapkan salam harus kita jawab. Tapi kadang saking hukum sosial ini, ya, hukum masyarakat, orang kalau dikenal keburukannya segala macam, orang pun bakal mengacuhkan dia, tak peduli kepadanya. Tapi ingat, Allah Maha menutupi keburukan-keburukan kita. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan, sekiranya orang tahu keburukan-keburukan kita, satu pun nggak ada yang mau duduk sama kita, berinteraksi sama kita. Nah hadirin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua dari as-sittir, kata para ulama kita, alladzi yuhibbu min ibadihi sitra ala anfusihim ma yafdahum wa yukhzihim wa yushinuhum. Adapun makna yang kedua adalah Allah yang maha menutupi, yakni Allah menyukai hamba-hambanya yang mau menutupi diri-diri mereka, tutupi diri mereka dari segala kejelekan yang menjelekkan nama baik dia. Allah suka hamba-hamba yang menutupi diri dia dari sesuatu yang bisa menghinakan dirinya. Allah menyukai, mencintai hamba-hamba yang menutupi dirinya dari apa yang bisa membuat buruk atau memudaratkan dirinya. Ini mana yang kedua. Allah mencintai hamba-hamba yang suka nutup apa? Menutup diri dari kejelekan, menutup diri dari dirinya hina, menutup diri dari dirinya menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kedua dari nama Allah As-Sittir, yaitu Allah mencintai hamba-hamba yang suka nutup. Bukan nutup diri ini nggak bergaul, bukan jamaah. Nutup diri dari kejelekan. Nutup diri dari penghinaan dirinya. Kan diri kita itu paling pantas kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan makhluk, bukan di hadapan sesama hamba, atau kita memperburuk diri kita, citra diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka hamba-hamba yang demikian. Maka inilah kata para ulama, hadza fadlun minallahi wa rahmah wa hilmun minhu subhanahu wa karamah. Inilah karunia, keutamaan, rahmat dari Allah, kesantunan Allah, kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya. Allah tutup dan Allah cintai bagi mereka yang pandai menutup diri terhadap hal-hal yang buruk. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Allah ini maha menutupi terutama kepada keburukan-keburukan kita sebagai hamba? Karena kata para ulama, fal abdu qad yuqarifu syai'an minal ma'asi wal athami. Karena kita sebagai seorang hamba itu sangat sering dan banyak melakukan maksiat, sangat sering banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Seluruh dari kita manusia ini banyak salahnya, banyak aibnya, banyak dosanya. Tapi sebanyak-banyaknya aib dosa kita, makanya Nabi perintahkan untuk kita banyak beristighfar. Paling tidak sehari semalam 100 kali. Paling minimal itu. Itu zikirnya Nabi Muhammad SAW. Yang disunnahkan, yang diajarkan kepada kita untuk kita amalkan. Tapi pada hakikatnya bisa jadi kita sangat lebih butuh lebih daripada itu untuk meminta ampun kepada Allah. Karena saking banyaknya salah dan dosa kita. Makanya kita ini banyak salah pada para ulama. Karena hamba ini banyak buat maksiat, banyak buat dosa. Dan di satu sisi, ma'a faqrihi syadidi ila rabbihi subhana. Kita ini fakir jamaah. Kita kadang tidak sadar. Tidak ngaca kita nih. Coba bapak-bapak yang jarang ke dapur, coba bapak-bapak ke dapur, lihat di bawah kompor tuh Pak. Ada yang warnanya hijau, agak bulat-bulat. Apa dia? Nggak pernah ke dapur kayaknya nih.
Ayo, yang warnanya hijau-hijau bulat-bulat dibawa dekat kompor biasanya. Apa? Minyak tanah. Bro, nak zaman lagi minyak tanah zaman sekarang. Gas LPG warna hijau. Apa ada tulisannya tuh? Apa tulisannya? Hanya untuk orang fakir, Ustaz. Oh, enggak ada bagi fakir, hanya untuk orang miskin. Hanya orang miskin. Iya. Kadang kita tidak berkaca tuh di situ. Tidak merenung, padahal kita ini ma'afaqrihi syadidi ila rabbihi subhanahu. Kita itu fakir jamaah. Sangat butuh sekali kita ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini butuh sama Allah. Satu sisi kita ini banyak salah. Kita banyak dosa dan Allah tutupi salah-salah dan dosa-dosa kita. Yang tak lain dan tak bukan kita tahu ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, hatta innahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yataqawwa alaihi bi ni'amillahi alaihi. Yang kita sadari juga, kata para ulama kita, ketika kita buat salah, buat dosa, buat maksiat, nikmat siapa yang kita gunakan? Nikmat siapa? Nikmat pemerintahkah karena ngasih subsidi ke LPG yang warna hijau itu? Nikmat Allah, kata para ulama. Di satu sisi kita sadar kita banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, dan itu kita gunakan nikmat Allah bis-sam'i wal basari wal yadi wal qadami was-sihhati wal mali wa nahwi dzalika. Baik itu berupa pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, kesehatan, harta dan selainnya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Maha menutupi, ditutup semua sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibongkar, ini bukan bagian dari nama Allah As-Sittir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rabbuna Jalla wa ala ma'a kamali ghinahu anil khalqi kullihim. Allah itu tidak butuh sama kita. Allah itu tak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Wa an ta'atihim wa ibadatihim. Tapi karena kita berusaha taat sama Allah, kita melaksanakan amal soleh, kita beribadah hanya kepada Allah semata, yukrimu abdahu wa yasturuhu wa yastahyi min hatkihi wa fadihatihi. Karena kita berusaha taat, kita berusaha jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, dengan sebab ini Allah muliakan kita, Allah tutupi keburukan kita, dan Allah malu untuk buka kesalahan-kesalahan kita karena kita sadar atas kesalahan kita. Makanya kata para ulama, hanya orang yang bertakwalah, hanya orang yang takut kepada Allah lah yang dia tahu tentang betapa salahnya dia, dosanya dia, maksiatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak pernah takut sama Allah, seakan tidak ada salah, seakan tidak ada dosa, seakan tidak ada maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tak beribadah, orang yang tak bertakwa tersebut. Adapun orang yang bertakwa, dia beribadah, dia melaksanakan ketaatan, akhirnya dimuliakan Allah, Allah tutupi, dan Allah malu tidak memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Allah malu membuka kesalahan-kesalahan hamba tadi. Allah tidak sebarkan keburukannya, dan Allah tahan untuk memberikan wa ihlalil uqubati bihi. Allah tahan agar hamba ini tidak dihukum, disiksa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yuqayyidu lahu min asbabis sitr. Allah jadikan sebab-sebab ditutupnya keburukan-keburukan dia. Allah jadikan dari ketaatan hamba ini itu sebab ditutupnya keburukan-keburukan hamba ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka semakin kita dekat kepada Allah, kita bertakarrub kepada Allah, Allah tuh bakal makin tutup tuh. Ya, Allah akan semakin tutup keburukan kita, kejelekan kita. Dan dengan taufik dari Allah, wa yuwaffiquhu lin-nadami wat taubati. Maka ketika kita dekat kepada Allah, kita akan sadar. Allah taufikkan kepada kita untuk kita tuh nyesal, nadam, dan kita bertaubat sama Allah. Wa ya'fu anhu wa yaghfiru lahu. Allah maafkan dia dan Allah ampuni hamba tersebut. Allah maafkan dia dan Allah ampuni hamba tersebut. Maka inilah bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari kemaha lembutan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-104. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu, tidaklah mereka mengetahui, annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi, bahwasanya Allah itu menerima taubat-taubat hambanya. Allah terima taubat-taubat kita tuh kalau kita taubat, kalau kita istighfar. Wa ya'khudhus sadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan Allah itu juga menerima sedekah atau zakat mereka, dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dan begitu pula Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-110. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, dosa, au yadlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, sama juga kata para ulama. Orang buat maksiat, orang buat dosa, buat kedurhakaan, orang berbuat sesuatu yang tak Allah perintahkan, ini juga kezaliman terhadap diri sendiri. Tsumma yastaghfirillah, dia sadar, akhirnya dia beristighfar, minta ampun sama Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan dapati bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa, tapi Allah tutup, Allah as-sittir, yang Maha menutupi keburukan-keburukan kita. Kalau keburukan kita itu dampaknya global, jamaah, dari dosa-dosa kita yang dulu, kemarin, barusan, hari ini, dan seterusnya, tidak mungkin Allah taufikkan kita untuk melangkahkan kaki di sini, untuk mudahkan kita duduk di sini, dan kita belajar mengenal nama Allah As-Sittir. Ini sekali lagi, peran dari nama Allah As-Sittir. Kita bisa ambil pelajaran, kita bisa mengenal Allah, dan kita cinta dan sayang kepada Allah. Bahwasanya betapa Allah luar biasanya menutupi dari keburukan-keburukan kita. Karena sekali lagi, kalau kebongkar, selesai urusannya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-25, kata Allah, wa huwallazi, dan dialah Allah, yaqbalu taubata an ibadihi, yang menerima taubat hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiati, dan dia memaafkan segala kesalahan-kesalahan hambanya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata para ulama kita, walihada fa innahu subhanahu yaqrahu min abdihi idza waqa'a fi ma'siyatin an yudhi'aha wa yushhiraha. Maka daripada itu, Allah tuh nggak suka, Allah itu memakruhkan, Allah itu membenci ketika hamba ini berbuat suatu maksiat, berbuat suatu dosa, kemudian dia sebarkeluaskan, dia syiarkan, dia umumkan di halayak ramai bahwasanya dia buat dosa ini. Oh, Allah nggak suka. Allah nggak suka kepada hamba yang menyebarkan. Dia nih menyebarkan sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain kan jatuhnya kan gibah jadinya, atau fitnah misalnya kalau nggak benar. Tapi ini dia sendiri dengan pedenya menyebarkan dan menyiarkan kemaksiatannya, perbuatan dosanya tersebut. Jadi udah tidak malu-malu lagi. Sebagaimana gak malu-malunya lagi kaum LGBTQ mengadakan konferensi di ibu kota negara kita, tingkat ASEAN apa Asia, Allahu Akbar. Gak malu-malu lagi. Seakan gak punya malu lagi orang yang suka jeruk makan jeruk, pisang sama pisang, dan istilah-istilah yang lainnya. Gak ada malu-malunya lagi. Gak sesuai lagi dengan norma kebangsaan dan adat istiadat kita sebagai bangsa Indonesia. Waliyadzubillah, jamaah rahimakumullah, tidak malu-malu lagi. Makanya kalau udah model kayak gini, memang tunggu azab Allah turun. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya, Allah tidak suka pada hamba makhluk yang buat maksiat, malah semakin disebarluaskan, semakin disyiarkan. Makanya para ulama kita berusaha membentengi ini untuk jangan sampai menjadi-jadi. Nah hadirin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah. Bahkan nih, saking Allah ini maha menutupi dari keburukan-keburukan kita, Allah itu perintahkan, Allah serukan kita untuk bertobat kepada Allah dari maksiat tersebut. Dan kalau bisa, dan ini hukum dalam agama kita, kalau kita ada maksiat, ada dosa pribadi, cukup jadikan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup jadikan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah tutup baik-baik. Adukan sama Allah, akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ini termasuk orang yang paling Allah benci. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan diampuni dosa-dosanya selama dia bertobat dengan taubatun nasuh. Illal mujahirin, bukan muhajirin. Kalau muhajirin itu orang yang berhijrah, tapi mujahirin jim dulu baru ha. Kalau ha dulu lain maknanya. Apa mujahirin? Mereka yang terang-terangan, dia buka sengaja. Wa inna minal mujaharati, dan di antara contoh orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa, an ya'malar rajulu bil laili amalan, dia malam hari dia buat dosa, dia buat maksiat. Wa qad satarahullah, padahal Allah sudah tutup. Nah, itulah gambaran yang beberapa waktu ini atau waktu-waktu yang lalu kita lihat. Banyak orang itu pede, petantang petenteng, bawa celurit, bawa parang, direkam pula di media sosial misalnya gitu, disebarluaskan, mau ngajak bunuh orang segala macam. Kan bahasa kitanya itu bodoh banget nih orang kayak gini, bodoh bala orang kayak gini. Entah dia lagi mabuk, kita pun tidak tahu. Tapi ujungnya apa kan? Klarifikasi, minta maaf, ribut, petantang petenteng, bawa linggis, apa segala macam. Ya, Allah tutupi sebenarnya, bisa ditutupi, tapi malah sengaja disiarkan, disebarluaskan, ujungnya susah sendiri. Nah, makanya ketika Allah tutupi keburukan dari seorang hamba tersebut, dia berbuat keburukan di malam hari, Allah tutupi, fayaqulu, esok harinya dia katakan, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Tahu enggak? Tadi malam saya ini begini, saya ini begitu. Tahu enggak? Tadi malam tuh saya tuh balap liar di MT Haryono Ayani katanya. Oh, enggak ada satupun polisi kan. Pede deh. Ngomong disebarluaskan. Akhirnya apa? Besok kena ciduk gitu. Ya bahasanya emang salah sendiri, ngapa diumumkan? Dan ini termasuk tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda buat syarat taubat Anda. Jangan sampai buat hal-hal yang lain. Wa qad bata yasturuhu rabbahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi kesalahan dia atau keburukan dia. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Tapi pada esok harinya malah dia sengaja dengan sendirinya dia bongkar keburukan dia tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan, fil jahri bil ma'siyati istighfafun bihaqqillahi wa rasulihi wa bisalihil mu'minin. Ketika seorang hamba itu terang-terangan berbuat maksiat, berbuat dosa, dia sedang menganggap enteng haknya Allah, haknya Rasul, serta haknya orang-orang soleh dari orang-orang yang beriman. Dia sedang nantang gitu. Haknya Allah, haknya Rasul, dan haknya orang-orang soleh dari kalangan orang-orang beriman. Dia nggak enteng, semau dia. Dan inilah yang dikatakan Nabi, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sampaikan, kalau Anda tidak punya malu, silakan berbuat semau Anda. Di antara kalimat para nabi dan para rasul terdahulu, dan kalimat ini sampai digunakan pada hari ini, orang kalau tidak punya malu, dia akan berbuat semaunya. Demi Allah ini benar, jamaah rahimakumullah. Orang kalau tidak punya malu, dia bakal berbuat semaunya, sama mau dia. Orang nonton kayak gitu kan. Ya kita lihat aja kan, pernah di YouTube kalau nggak salah, ada orang diem 1 jam apa 2 jam nggak ngapa-ngapain, ditonton sampai jutaan orang. Gak ada malu-malunya, orang cuman dia meneng aja, nggak ngapa-ngapain. Ya, berapa jam sih saya lupa tuh. Seharian nggak ngapa-ngapain ya, diam aja. Itu orang beneran diam dia, tapi nonton rame gitu loh. Yang lihat rame. Subhanallah, jamaah rahimahuni wa rahimakumullah. Ini bentuk kan buang-buang waktu. Ya sholat juga enggak akhirnya, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak positif. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala itu maha menutupi keburukan-keburukan kita. Ya tolonglah, ya tolong jangan diumbar. Kalau Anda hidup tuh jadi pengacara, pengangguran banyak acara, kan gitu. Ya udah jangan diumbar-umbar. Jangan dipublikasikan. Ya. Kalau udah tahu nih banyak hal yang tidak positif, ya jangan dipublikasikan. Karena Allah udah tutup, kok malah kita yang malah
membukanya. Dan inilah menunjukkan betapa Islam agama yang sangat adil, agama yang sangat rahmatan lil alamin, tidak mudah memvonis atau menghukumi suatu pihak atau seseorang ataupun sosok. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi seorang hamba dari keburukannya di dunia, melainkan dia Allah akan menutupnya pula pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, pada satu hari datang seorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya mendengar engkau menyampaikan tentang yang namanya an-najwa. An-najwa. Apa itu an-najwa? An-najwa ini adalah sebuah riwayat yang menyebutkan bagaimana kelak di hari kiamat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala itu yadnu ahadukum min rabbi hatta yad'a kanafahu alaih. Jadi nanti di padang mahsyar ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita itu akan disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah mendekat kepada Allah, mau disidang, mau diadili, yad'a kanafahu alaih. Allah kasih sekat. Allah kasih pembatas. Jadi benar-benar cuman seorang hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, Allah berfirman kepada hamba tersebut, wahai hambaku, alimta kadza wa kadza, amilta kadza wa kadza, wahai hambaku, engkau telah berbuat dosa ini, engkau telah berbuat dosa itu. Dijabarkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini hanya bisa mengatakan na'am ya Rabb, benar ya Allah, saya sudah buat dosa ini. Amilta kadza wa kadza, kata Allah, engkau sudah buat dosa ini? Iya benar ya Allah, saya sudah buat dosa ini. Jadi langsung disidang sama Allah di tempat yang tertutup, dan cuma bisa menjawab iya ya Allah, iya ya Allah, sampai na'am fayuqarriruhu, sampai dia membenarkan semua kesalahan dan dosa-dosanya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, inni satartu alaika fid dunya, ketahuilah dari semua dosa-dosa yang tadi kujabarkan itu, kusampaikan itu aku tutup ketika engkau hidup di dunia. Subhanallah. Ya, jadi kalaupun kita nih banyak dosa, jamaah rahimakumullah, ya paling enggak lah, kalau enggak bisa dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, enggak dapat keutamaan lewatin sirat itu kayak halilintar, kayak kuda berlari, ya paling enggak dapat jadi kayak hamba kayak gini nih. Disidang sama Allah, disebutkan semua dosa-dosanya. Ya kita ngaku nggak bisa ngelak. Tapi Allah sampaikan, ini satartu ke alaika fid dunya. Sadar nggak engkau bahwa saya dosa-dosamu tadi ini di dunia aku tutup, kata Allah. Iya, benar ditutup. Dan Allah sampaikan, fa'ana aghfiru halaka liyaum. Hari ini, kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosamu. Subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini juga kita dapat pahami bahwa inilah kita disuruh berjuang untuk senantiasa taat, bertakwa sama Allah. Kita lawan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Kita nggak buat dosa, kita nggak membangkang Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kita tahu Allah tutup semua keburukan-keburukan kita. Iya, yang besar, yang kecil Allah tutup. Ustaz, saya lihat ada orang dibuka kok sama Allah, berarti Allah segerakan. Dan itu juga banyak hikmahnya. Kalau sebagian orang Allah buka misalnya, Allah bongkar, ketahuan sindikatnya misalnya. Nah, kita pungkiri jamaah rahimakumullah, banyak. Mau kelas tri, kelas kakap, ya, kelas gembung pun ada. Yang Allah buka sebelum Allah buka kelak di padang mahsyar. Tapi kita berusaha mengambil hikmah atas takdir Allah dari ketika permasalahan atau problematika tersebut dibuka sama Allah, agar mungkin yang bersangkutan bertaubat kepada Allah. Kan baik Allah, gitu loh. Ya, dibuka pun dikit, gitu loh. Nggak dibuka semuanya. Kalau dibuka semuanya berat, jamaah rahimakumullah, berat sekali. Ya. Maka daripada itu kita diperintah untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah,
dan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, sebagaimana sebuah riwayat dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pernah datang seorang laki-laki, seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat tersebut mengadu, menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni alajtum ra'atan fi aqsal Madinah." Wahai Rasulullah, saya itu udah berpacaran, bahasa kita sekarang, bermesra-mesraan. Saya berdua-duaan dengan seorang wanita, wahai Rasulullah, di tepian kota. Bayangkan, di zaman Rasul, orang mojok itu udah ada aja. Mojok di remang-remang, nah gitu. Nggak di kota, di kampung, 14 abad yang lalu di zaman Rasul itu ada. Tapi gentlenya para sahabat pada waktu itu ngaku kepada Rasul, kayak ini salah ini, nggak bener kayak gini nih. Anak orang kok saya ajak ke tempat gelap-gelap, ke pojokan gitu. Bayangkan, orang mau maksiat saja pakai nutup-nutup, pakai siter, gitu. Pengen nggak mau keliat, pengen ngumpet, kan begitu. Nggak ada ceritanya. Beda kalau mungkin di barat, orang maksiat udah terang-terangan, udah kayak gaya hidup, nggak keren kalau nggak maksiat, nggak buat dosa. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini masih punya etika, iya, dari kebiasaan kita. Nah, pemuda ini, sahabat ini bermesra-mesraan dengan wanita di luar kota, dan tapi dia sampaikan, tapi saya nggak sampai bersetubuh, wahai Rasulullah, nggak sampai bersetubuh kepadanya. Maka saya di sini menyampaikannya kepada engkau, silakan wahai Rasulullah, kira-kira hukumannya apa untuk saya? Minta dihukum. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada laki-laki tersebut, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Sesungguhnya Allah itu udah nutupin dosamu. Maksudnya ya jangan keumbar-umbar kepada kami ataupun kepada Rasul, datang tobat sama Allah gitu loh. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sedikit pun, tidak memberikan respon. Kemudian sahabat yang ngadu ini pergi meninggalkan Rasul dan Umar radhiyallahu taala. Kemudian setelah laki ini pergi, Rasul suruh panggil lagi. Ya. Sampaikan kepada dia dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-114, Allah berfirman, "Wa aqimis salata tarafin nahari wa zulafan minal lail." Dirikanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala, di waktu pagi dan waktu petang, dan pada bagian permulaan dari waktu malam. Dan Allah sampaikan ayat selanjutnya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, dan inilah peringatan bagi orang-orang yang mau sadar. Faqala ar-rajulun minal qaum, maka laki-laki tadi mengatakan, wahai Nabi Allah, hadza lahu khasat, apakah ini khusus cuman untuk laki-laki tadi? Maka Nabi menyampaikan, enggak, ini balin nasi kafatan, ini untuk seluruh manusia. Yang ada buat salah, tolong tutupin kesalahan-kesalahan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena Allah sudah nutupin itu, dan silakan Anda berbuat kebaikan agar menutup dari keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu pula di antara penjelasan para ulama kita, ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha menutupi, maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita punya kewajiban untuk juga menutupi aib-aib saudara-saudari kita. Karena ini juga diperintahkan oleh Nabi kita SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan keburukan saudaranya seorang muslim muslimah, Allah akan tutupi kesalahan dan keburukannya kelak pada hari kiamat. Walaupun memang kadang ada waktunya, jamaah rahimakumullah, kesalahan saudara kita itu nggak selalu harus kita tutup. Ada masa atau kalanya. Kapan, Ustadz? Memang ada penjelasan lebih terperinci. Kapan keburukan atau kesalahan saudara kita itu harus kita sampaikan. Di antaranya jika memang bahaya atau kemudaratan yang besar bisa dia timbulkan dari kesalahan atau keburukannya tersebut. Tapi pada dasarnya kita berusahalah untuk berusaha jaga, tutup ya sebaik-baiknya agar Allah juga tutup dari
keburukan-keburukan kita. Karena ini juga bagian dari hak sesama muslim, dan ini yang juga yang dimohon oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini doa zikir pagi petang. Nah, di antara doa ini Nabi menyampaikan Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aurat-aurat saya. Ya Allah tutuplah aib-aib saya. Ya Allah tutuplah kekurangan-kekurangan saya. Bayangkan jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mengamalkan doa ini, Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aurat-aurat saya. Apa kata para ulama yang dimasukkan aurat? Yang dimasukkan aurat itu bukan hanya misalnya laki-laki dari pusar ke lutut, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Tapi aurat itu adalah sesuatu yang kita tidak suka dilihat sama orang, atau keburukan atau kebiasaan yang kita tahu ini kurang tepat, nggak enak kalau orang lain lihat, atau yang mungkin cuman lihat itu istri kita, pasangan kita, yang lihat mungkin cuman orang di rumah kita, tapi kalau dilihat di luar itu, nah kadang kita nggak senang. Makanya Nabi sampaikan Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dan para ulama juga memaknai lebih dalam tentang aurat bagi para wanita, terutama di zaman ini yang tentunya wanita kadang lebih banyak jadi korban pelecehan, korban tidak dihormati. Makanya Islam memerintahkan mereka untuk benar-benar menutup aurat mereka, ya, menutup aurat-aurat mereka, karena disinilah bermulanya seorang itu punya rasa malunya atau tidak. Karena fitrahnya wanita, asalnya wanita adalah mereka itu rasa malunya lebih daripada laki-laki. Dan kita tahu juga Allah fitrahkan laki-laki kadang mudah tertarik, cuman kadang melihat dari seorang wanita. Maka tidak heran kata para ulama, sekarang iklan-iklan lebih banyak mengedepankan wanita daripada pria. Karena daya tariknya kuat untuk lebih laku dari produknya atau yang semisalnya. Maka daripada itu, marilah kita berusaha menjaga dari keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita, tutup serapat-rapatnya, dan mohon kepada Allah agar Allah juga tolong kita untuk menutup dan menjaga jangan sampai itu keluar, jangan sampai itu terumbar, karena ini sekali lagi sangat tidak nyaman, tidak mengenakan. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma stur uyubana wa auratana, ya Allah tutupilah aib-aib kami, kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami, aurat-aurat kami, waghfir dzunubana wa zallatina, dan ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami yang kami sering tergelincir, sering keseleo, salah bicara dan seterusnya. Waqtim bis salihati a'malana wa a'marana, dan ya Allah tutuplah hidup kami, akhirkanlah amal dan umur kami dengan amal saleh, atau kita mohon kepada Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, maka inilah akhir dari pembahasan kita dalam fikih Asmaul Husna, nama Allah As-Sittir, yang maha menutupi, terutama menutupi dari keburukan-keburukan hambanya. Semoga Allah jaga kita dan istiqomahkan kita. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan jika ada yang salah dan keliru dan ada kata-kata yang tak pantas itu dari diri saya pribadi, dari kelemahan ilmu saya, dan saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb kita yang maha pengampun lagi maha penerima taubat hambanya. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.